Shalom yang terkasih keluarga damai, kiranya Bapak Ibu Saudaraku semua tetap dipenuhi sukacita dan dalam kesehatan yang baik, dan kita bersyukur bisa jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Sabtu 25 September 2021. Renungan Samas hari ini kita ambil tema, kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita dasarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru di hari ini, dan kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus, untuk dapat memahami kebenaran akan firman-Mu. Amin. Sobat keluarga damai yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5, ayat 13-20. Dan saya akan bacakan bagi kita untuk ayat yang 13 sampai dengan 16. LAI memberikan judul perikop Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Posisi Matius 5 ayat 13-16 cukup menarik untuk diperhatikan. Perikop ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Yesus memberikan majas ini dan mengatakan kepada pengikutnya, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Tuhan Yesus menyampaikan sebuah peringatan, garam harus asin dan terang harus bersinar. Tanpa itu keduanya tidak berguna. Peringatan ini disampaikan sesudah Tuhan Yesus berbicara tentang penganiayaan di ayat sebelumnya, di ayat 10-12. Bapak Ibu, Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, mari kita coba lihat kedua majas yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang pertama, garam dunia. Garam. Pasti kita semua sudah kenal dan tahu apa itu garam. Kenapa Tuhan simbolkan atau majaskan kita, pengikut Kristus, sebagai garam dunia? Material yang tidak bergengsi, tidak terlihat berharga, dan secara visual tidak terlihat mewah ya. Apanya yang mewah dan indah dari garam? Sedangkan seharusnya pemberian simbol tertentu harapannya memberi rasa bangga buat yang menerimanya. Misalnya, kamulah permata dunia, atau kamulah mutiara dunia. Sedangkan garam, apa yang hebat dari garam? Ada alasan kuat kenapa Tuhan menggambarkan kita sebagai garam. Garam memang tidak menonjolkan kemegahan, namun garam memberikan fungsi dan manfaat. Tuhan mengendaki diri kita untuk tidak hebat, tidak apa-apa. Tidak punya keberadaan, tidak berpunya, tidak apa-apa. Tidak punya prestise juga tidak apa-apa. Yang penting engkau mempunyai dan bisa berdampak. Bagaimana sifat dan fungsi garam? Orang-orang Yahudi dahulu, juga kita-kita pada masa kini umumnya menggunakan garam untuk dua keperluan utama, mengawetkan dan memberi rasa pada makanan. Dalam ilmu kesehatan, bahkan dalam ilmu kesehatan zaman modern saat ini, manusia sangat membutuhkan garam. Orang yang masuk rumah sakit pasti awalnya dikasih infus air garam. Di masa pandemi ini pun, air garam atau sodium klorida ini menjadi terkenal dan dicari-cari orang untuk membersihkan bibit-bibit virus yang ada di bagian penciuman. Garam merupakan lambang kemurnian. Zaman dahulu, garam juga dipakai sebagai bahan persembahan dan sebagai mata uang atau alat pembayaran. Kamu adalah garam dunia. Majas atau ilustrasi ini diberikan kepada pengikut Kristus karena dunia dianggap sedang berada dalam keadaan sakit, mendekati kebusukan dan ketawaran. Dengan demikian, para pengikut Kristus dituntut untuk hadir mencegah kebusukan itu dan memberi rasa di tengah dunia ini. Garam tidak pernah memberi rasa pada dirinya sendiri, karena ia sendiri sudah asin. Sebaliknya, garam memberi rasa pada yang lain. Dengan kata lain, Kristus mengharapkan agar pengikutnya keluar dari dirinya sendiri, keluar dari egonya untuk hadir di tengah dunia, hadir bagi yang lain. Meski dalam situasi penderitaan, kita perlu memberi rasa bagi yang lain,
sambil tetap menjaga agar rasa itu tetap terus kita miliki dan tidak menjadi tawar. Garam tidak menontonkan kemewahan. Tuhan minta kita sebagai garam untuk berlomba-lomba bisa memberi manfaat bagi orang lain. Sebagai garam harus bisa menjadi pengawet yang mempertahankan ajaran dan nilai moral serta kebenaran untuk tidak terjadinya pembusukan moral dan menjadikan kehidupan lebih baik. Sifat garam yang jarang kita tidak sadari adalah manfaat dia secara ultimate, yaitu pada akhirnya dia akan mempunyai manfaat setelah larut. Sifat akhir garam adalah larut dan bukan berupa bongkahan atau butiran-butiran material padat. Tuhan mau kita jadi garam dunia. Kita dikehendaki untuk kita mau larut dan bisa dilarutkan dalam kehendak Tuhan dan tidak mempertahankan bongkahan kekerasan hati kita masing-masing. Bapak Ibu, kita adalah garam dunia yang bisa larut bagi orang lain, di mana Tuhan menghendaki kita memberi rasa sedap bisa jadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu keluarga damai yang dikasihi Tuhan, majas yang kedua, terang dunia. Menurut Injil Matius di ayatnya yang ke-14, kita adalah terang dunia. Kita diibaratkan sebagai sebuah kota yang ada di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Kota ini dipenuhi oleh pelita di malam hari. Dengan posisi seperti ini, tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat oleh yang lain. Terang tidak dapat ditutupi. Terang tidak menghindari kegelapan, tetapi sebaliknya terang itu bersinar dan menembus dalam kegelapan. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peranan di tengah kegelapan dunia. Para pengikut Kristus harus menembus kegelapan dalam kehidupan yang gelap di dunia ini. Hanya kebodohan yang membuat kota itu atau kita sebagai terang dunia tidak terlihat, yaitu apabila orang menyalakan pelita, tetapi lantas menutupi pelita itu dengan gantang. Dituliskan di ayat yang ke-15. Gantang ini adalah sejenis tempayan. Jika ini yang terjadi, maka rumah di atas gunung itu akan tetap dalam keadaan gelap. Jika tiap rumah seperti ini, kota yang berada di puncak bukit pun tidak akan terlihat. Terang yang dipantulkan dari terang sejati, yaitu terang Tuhan Yesus, itu tidak akan terlihat. Jika itu diperuntukkan hanya untuk diri sendiri saja. Sama seperti garam yang menjadi tawar, hal yang sama akan terjadi dengan pelita yang tertutup gantang. Hidup orang Kristen pun tidak akan bermakna jika hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Sebaliknya pelita ini harus diletakkan di atas kaki Dian, di atas kaki-kaki tempat pelita untuk dapat menerangi sekitarnya. Saudaraku, sahabat Samas, semua terang ditempatkan di atas. Tidak ada terang di bawah. Dari atas supaya bisa menerangi sekitarnya. Kita punya identitas sebagai terang dunia untuk ditempatkan di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Kita sebagai terang dunia punya tempat di atas. Posisi kita berharga di mata Tuhan. Identitas kita ditempatkan Tuhan di atas. Oleh karena itu, mari kita jaga identitas kita ini. Dan bagaimana menjaga identitas kita? Arti yang paling inti dari terang ini adalah pikiran yang berkualitas dan benar. Kalau kita punya isi pikiran yang berkualitas, maka pada akhirnya punya kelakuan yang berkualitas. Karena kelakuan adalah manifestasi dari pikiran. Isi pikiran manis pasti kelakuan manis. Isi pikiran benar, pasti kelakuan kita benar. Isi pikiran yang adil, kelakuan kita juga adil. Pikiran yang dipenuhi kebenaran akan dipenuhi kelakuan yang benar. Karena kita adalah terang dunia, dan karena cahaya dimaksudkan untuk menerangi, kita harus membiarkan cahaya kita bersinar, agar orang-orang yang melihatnya dapat memuliakan Allah. Cahaya hidup kita harus dibiarkan bersinar melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik tersebut hendaknya bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihatnya lalu memuliakan Bapa kita di surga. Dengan demikian, orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang akan didorong untuk datang kepada Bapa. Perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan tampil sebagai garam dan terang, kita sebagai pengikut Kristus kiranya dapat memancarkan terang Kristus, mengusir kegelapan. Kita hendaknya dapat bersedia untuk ditabur, membagikan kebaikan dan menjadi berkat, menghilangkan rasa hambar dan memberi rasa dan menjadi pengawet dalam mempertahankan moral kebaikan untuk kita hidup kudus. Biarlah kiranya orang dapat merasakan garammu dan melihat terangmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
Terima kasih kalau Engkau telah menempatkan kami sebagai garam dan terang dunia. Ajar kami Tuhan untuk melakukan ajaran dan perintah-Mu, memberikan rasa dan menerangi sekeliling kami dengan perhatian dan cinta kasih bagi sesama kami. Dan pakai kami untuk terus bercahaya di depan banyak orang, sehingga nama-Mu dimuliakan. Amin. Sahabat Samas, selamat menjalani kehidupan kita sebagai garam dan terang dunia. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita.